الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islami Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda ila yaumiddin, amma ba'd. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan kajian Kamus Al-Quran, rujukan lengkap kosakata dalam Al-Quran. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-61, yaitu ambaun. Lafaz ini merupakan bentuk jamak dari an-naba'u, berarti khabar atau berita. Khabar atau berita berasal dari kata kerja naba'a yang bermakna datang dari satu tempat ke tempat lain. Begitu juga dengan khabar atau berita, karena ia datang dari satu tempat ke tempat lain. At-Tibrisi berpendapat dalam tafsirnya, amba bermakna al-akhbar, berita-berita, dan ini berlainan dengan al-iha, berlainan dengan al-iha yang berarti al-ilham, yang mengilhamkan. Al-ilham mengilhamkan atau menyampaikan makna, atau menyampaikan makna kepada yang lain secara sembunyi, atau al-irsal, menyampaikannya kepada nabi-nabi. Oleh karena itu, al-khabar ialah berita dan al-iha ialah cara menyampaikan berita itu. An-naba itu pula berasal kalimah an-nabi. Lafaz amba disebut sebanyak 12 kali dalam Al-Quran, yaitu pada surah Al-Imran surah ketiga ayat 44, Al-An'am surah ke-6 ayat 5, Al-A'raf surah ke-7 ayat 101, Hud surah ke-11 ayat 49, 100 dan 120, Yusuf surah ke-12 ayat 102, Toha surah ke-20 ayat 99, Asy-Syu'ara surah ke-26 ayat 6, Al-Qasas surah ke-28 ayat 66, Al-Qamar surah ke-54 ayat 4, Al-Ahzab surah 33 ayat 20. At-Tibrisi menafsirkan amba dalam surah Al-Imran dengan khabar atau berita-berita sesuatu yang Nabi Muhammad SAW dan umatnya tidak mengetahuinya. Dalam surah Al-An'am, At-Tabari menafsirkan maksud amba ialah khabar atau berita yang datang disebabkan mereka orang kafir mempersendakan ayat-ayat Allah dan bukti-bukti yang Allah datangkan kepada mereka dengan ancaman dan kekalahan atau kematian dalam perang Badar. Sedangkan Ibnu Katsir berkata, pasti akan didatangkan kepada mereka berita atau kabar atas apa yang mereka dustakan dengan menimpakan kepada mereka azab dan bala
di dunia sebagaimana umat-umat terdahulu yang lebih kuat dari mereka dan lebih banyak harta dan anak pinak. Asy-Syaukani berkata, amba tidak digunakan kecuali pada perkara-perkara yang agung dan besar. Ibnu Qutaibah berkata, maksud amba dalam surah Al-Qasas ialah Al-Hujaj. Al-Hujaj yaitu hujjah-hujjah. Al-Hujaj merupakan jamak dari hujjah yang menyebabkan mereka membisu atau tidak dapat berkata-kata disebabkan suasana dahsyat pada masa itu. Hujjah atau bukti-bukti disembunyikan dari mereka sehingga mereka tidak mengetahui apa yang mereka katakan. Mereka menjadi bingung dan membisu. Sebagian mereka tidak bertanya kepada sebagian yang lain disebabkan terkejut dan gugup. Kesimpulannya, lafaz amba mengandung dua maksud. Pertama, bermaksud berita atau kabar yang agung, dan ini dalam dua keadaan. Pertama, berita atas perkara-perkara yang lalu dari berita umat terdahulu, rasul-rasul dan lain-lain. Kedua, berita yang pasti datang, dan ini lebih cenderung kepada azab dan balasan sebagaimana dalam surah Al-An'am dan Asy-Syu'ara. Maksud yang kedua ialah hujjah-hujjah sebagaimana dalam surah Al-Qasas.